Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast, arungi lebih dalam. Hai tim Marves, jumpa lagi di Marves Podcast. Untuk kali ini kita akan membahas tentang banjir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kita kedatangan tamu ini, pakar dari KKP yang sedang sebentar lagi menyelesaikan doktornya di ITB. Amin. Mas Romi Mardianto. Assalamualaikum. Halo, Mas Romi. Halo. Gimana Mas kabarnya, Mas? Baik, Mas Yan. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya. Ya. Dari kesibukan kerjaannya nih, akhirnya bisa kita undang juga nih tim Marves untuk berdiskusi tentang pengelolaan sungai ini, karena memang Mas Romi salah satu pakar tentang pengelolaan sungai dan penanganan banjir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mengawali nih Mas Romi nih, ya, dalam fenomena iklim kali ini ya, kita didekatkan dengan bencana pesisir ini, yaitu banjir ya, yang sekarang merebak banjir, baik itu limpasan dari sungai maupun banjir rob. Kira-kira menurut pandangan Mas Romi ini terkait banjir yang sedang dilanda di kawasan pesisir ini, ada hubungannya nggak dengan perubahan iklim? Oke, baik Mas Yan. Terima kasih kesempatannya, terima kasih tim Marves, teman-teman semua. Saya coba sharing ya di sini ya. Saya bukan ahli loh, saya hanya observer ya, kebetulan punya beberapa catatan ataupun rekaman data ya, bahwa kalau ditanya apakah banjir ini ada kaitannya dengan perubahan iklim, tentu saja aja Mas Ian. Jadi kalau yang pernah saya pahami ataupun pernah saya kompilasi, Jakarta itu kan tidak bisa terlepas dari yang namanya daerah aliran sungai Ciliwung yang kita tahu. Itu yang berhulu di daerah sekitar Gunung Pangrango, kemudian masuk ke daerah Bogor, baik kabupaten kota, Depok, dan masuk ke Jakarta. Nah, jadi kalau kita bicara Jakarta itu sebagai objek di sini dia memang menerima beban limpasan baik dari arah hulu maupun dari arah hilir. Beberapa kajian ataupun hasil kompilasi yang pernah kami lakukan juga menunjukkan hal demikian, bahwa ada minimal dua aspek yang perlu dikendalikan, yaitu baik aliran permukaan ataupun dari sea level rise-nya sendiri. Oke, kita ulas satu-satu ya, aliran permukaan. Jadi kalau aliran permukaan, seperti yang pernah kami ketahui, Ciliwung ini sudah mengalami bukaan lahan yang sangat ekstrim seperti itu ya. Dari mulai hulu, tengah sampai hilir, ini nyaris semua sudah menjadi bukaan perkotaan kalau yang pernah kami kompilasi. Aktivitasnya sangat tinggi seperti teman-teman yang ketahui. Kalau kita tahu juga kita bisa lihat perbandingan penduduk saja ya. Kalau di Jakarta, misalkan saya dulu tahun 2007 pernah mengkompilasi siang 12 juta, ternyata malam di Jakarta hanya 5 juta. Ini sudah bergeser sekitar ada 15 tahun. Artinya kalau saya boleh bilang, aktivitas penduduknya ini di Jakarta, baik yang di dalam kota ataupun yang ada dari sekitarnya, itu sudah 1:2. Jadi kalau malam 10 juta, mungkin siang bisa 20 juta dari Tangerang, Bogor, Bekasi, dan seterusnya. Nah, ini mengakibatkan ataupun menimbulkan implikasi, mau tidak mau, space untuk aliran permukaan ini sudah nyaris tidak ada. Artinya kalau boleh saya intisarikan, bahwa pada saat run off itu jatuh di catchment area, itu nyaris semuanya menjadi aliran permukaan. Nah, di situ menjadi problem tersendiri. Apa sih yang harus dilakukan untuk mengendalikan aliran permukaan tersebut? Ya, kalau secara prinsip pengendalian banjir kan, yang pernah kami pahami itu ada pengendalian runoff, kemudian pengendalian melalui kanal, ataupun di bagian hilirnya melalui pompa gitu kan. Jauh sebelum periode gubernur saat ini, kita juga udah ada kegiatan ataupun penanganan banjir dari mulai zaman Belanda, kemudian zaman gubernur-gubernur, transisi seterusnya, Pak Fauzi Bowo, Pak Ahok, dan sekarang Pak Anies gitu kan, mereka sebetulnya memiliki perspektif yang bagus terhadap kegiatan pengendalian banjir. Nah, hanya saja memang tahapannya perlu didetailkan lagi supaya apa? Supaya kita
tuntas terhadap karakter wilayah Das Ciliwung dan Jakarta sendiri. Itu yang kalau dari hulu, Mas Yan. Jadi kalau yang terakhir mungkin kita sudah tahu sama-sama ya, ada yang namanya Waduk Ciawi. Ya, waduk ini merupakan salah satu infrastruktur pengendalian banjir yang yang diperuntukkan untuk mengendalikan aliran permukaan. Jadi dengan waduk itu kita bisa mereduksi debit aliran sekaligus menambah aliran tempuhnya supaya dia sampai ke hilirnya itu memiliki waktu yang cukup, dan itu kalau bisa kita kaitkan dengan upaya untuk mitigasi bencananya. Jadi dengan waktu tempuh yang panjang itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat memiliki kesigapan terhadap early warning system dalam rangka pengendalian banjirnya sendiri. Oke, itu yang dari hulu, Mas Yan. Kalau yang dari hilir, kita punya fenomena namanya sea level rise, itu kenaikan muka air laut. Cuma sebetulnya kalau menurut beberapa studi ataupun beberapa sharing dengan rekan-rekan kami ya, bahwa semata-mata bencana pesisir di perairan itu tidak melulu disebabkan oleh sea level rise-nya saja, tapi kita punya satu variabel atau parameter lagi yang kita harus identifikasi, yaitu si level land subsidence. Jadi itu dua parameter yang saling kait ya, antara sea level rise dan land subsidence. Kalau sea level rise kita nggak bisa menafikan begitu saja bahwa sea level rise itu pasti terjadi. Kenaikan muka air laut itu hal yang niscaya terjadi di perairan. Kenapa seperti itu? Kita kan belajar mengenai teori daya tarik menarik antara bulan dan matahari gitu kan. Ya kalaupun ada pengaruh kenaikan paras muka air laut, itu sebetulnya hal yang tidak perlu dikhawatirkan sedemikian rupa. Seperti kata Joe Biden, Jakarta akan tenggelam tahun berapa itu? 2040 apa? Nah, 2000. Ya, kalau saya ini tinggal dan besar di daerah Sunter, Mas Yan, Sunter Tanjung Priuk dari tahun 86-87. Fenomena Jakarta tenggelam itu udah dari dulu sebetulnya. Cuma seperti yang saya alami sekarang, nggak ada tanda-tanda tenggelam tuh. Saya kemarin ambil sampel penelitian di daerah Kresek Tanjung Priuk gitu kan. Nah, muka air sekitar 1,7 aja gitu. Artinya sea level rise itu ada dan terjadi. Kemudian pasang surut ekstrim itu hal yang niscaya terjadi. Terus maksud saya boomingnya nggak sebesar apa yang ditakutkan sebetulnya gitu kan. Justru yang harus kita khawatirkan itu parameter anakannya tadi, land subsidence, itu yang secara fisik kita nggak bisa lihat karena dia ada di bawah tanah gitu kan. Ini kita lihat nih gedung-gedung tinggi seperti ini gitu kan. Air tanah. Ya, dia pakai pondasi dalam yang pertama. Terus yang kedua dia menggunakan sumur deep well. Itu yang menurut kacamata kita ataupun belum banyak terekspos media itu implikasi dia ke tanah, ke ke daerah bawah tanah itu. Nah, itu yang belum banyak terprofilkan sebetulnya. Kalau sea level rise kita bisa lihat actionnya langsung, bikin tanggul laut, bikin tanggul pantai, bikin tanggul pas pantai gitu kan, langsung seperti itu. Cuma penanganan terhadap land subsidence apa gitu? Yang bisa dilakukan mengurangi konsumsi deep well. Cuma kalau menurut saya itu juga belum tegas punishment-nya gitu kan. Berapa kubikasi deep well yang diperuntukkan untuk BSM ini misalkan? Dia dengan kapasitas gedung berapa? Coverage deep well dia sampai sejauh mana gitu kan, ketegasannya seperti apa. Nah itu yang belum saya lihat gitu kan. Kalau dibilang kekhawatiran akan tenggelam ada seperti itu, cuma nggak serta-merta bahwa muka air lautnya naik terus nanti tenggelam sampai ke Monas. Itu menurut saya hal yang kurang real seperti itu, Mas Yan. Jadi sebenarnya aktivitas manusia lah yang dominansinya lebih tinggi ya, kerusakan ya, daripada alam itu sendiri ya, bahkan dalam lingkungan dan alamnya ya. Jadi kalau boleh saya intisarikan, Mas Yan, perubahan alam itu relatif waktunya durasinya lebih panjang. Kalau kita lihat land cover Ciliwung, dia dari tahun 1970
ada yang pernah meneliti kelipatan 10 tahun. Itu transformasi perubahan land use-nya dari mulai orange gradasi sekian bertransformasi sampai dengan tahun 2030 yang sudah nyaris pekat dengan aktivitas pertumbuhan perkotaan. Di sini kalau boleh saya bilang bahwa alam itu sebetulnya sudah memberikan toleransi kepada kita. Cuma yang sporadis ini kan manusianya nih, dia beraktivitas, dia buka perkantoran, buka perkotaan, pakai deep well, entah berantah konsumsinya berapa, dia nggak banding sama dengan kapasitas aquifernya. Yang penting dia sudah merasa bayar, ya dia sadis-sadis saja mengeksploitasi sumber daya alamnya. Itu yang rentang waktunya lebih singkat daripada perubahan bentang alamnya itu sendiri. Gitu. Sebetulnya kalau dari alam, sudah ada warning dari 20-30 tahun lalu akan seperti ini kejadiannya seperti apa yang kita alami di tahun ini. Cuma kan saya nggak tahu ini kan pertumbuhan perkotaan begitu drastis gitu kan, dengan alasan kebutuhan lahan, alasan aktivitas pendukung kebutuhan, ini lagi sekarang ekonomi investasi dan seterusnya, kita nggak bisa menghindari, dan alam inilah menjadi objek yang menerima akibat dari akumulasi beban tersebut. Jadi menurut pandangan Mas Romi sendiri nih, tadi kan sudah menjelaskan ya secara gamblang tentang terjadinya sebuah perubahan ya, baik perubahan itu secara aktivitas manusia yang lebih dominan ya. Yeah. Kira-kira hal apa sih yang bisa dilakukan oleh kita nih dengan kondisi yang sekarang ini? Mungkin kerusakannya sudah terjadi. Apakah langkah-langkah rehabilitasi yang dikedepankan atau adaptasi nih? Kita harus ya dengan kondisi yang sudah rusak ya kita mau nggak mau menerima dengan melindungi kita agar dampak bencananya nih nggak berefek atau berimbas langsung kepada diri kita. Ya. Oke, baik Mas Yan. Kalau mitigasi dan adaptasi kan hal yang beriringan gitu kan. Mitigasi kita preventif, adaptasi itu lebih kepada ya tadi bilangnya menerima apa adanya. Cuma menerima apa adanya ini kan harus dengan frame atau koridor yang juga dipatuhi secara konsisten. Misalkan penggunaan deep well ataupun air pipa dan sebagainya itu ya harus ada ketegasan pada saat dia mendapati deep well dengan kubikasi yang di luar standar ataupun konsumsi air yang berlebihan, itu harus ada ketegasan, tindakan nyata seperti disegel, kemudian diberi sanksi seperti itu kan. Ya mau nggak mau, kalau kita masih ingin Jakarta seperti ini, seperti yang kita seperti yang nyaman untuk beraktivitas, mau tidak mau kita harus mulai dari sekarang gitu kan. Pengurangan konsumsi deep well yang pertama, terus yang kedua pencegahan ataupun pemfilteran terhadap bangunan-bangunan pencakar langit. Itu menurut saya juga sudah sangat masif gitu kan. Ini kalau sekarang mungkin udah banyak yang mulai berpikir membuka open space yang lebih lebih bisa dinikmati oleh masyarakat. Di samping dia juga bisa difungsikan sebagai daerah tampungan air, itu pun juga bisa menjadi tempat anak-anak sekarang bilang buat healing gitu ya, kayak Sarinah, New Sarinah itu juga bisa seperti itu gitu Mas Yan. Kalau mitigasi ya ya itu jangka panjang juga gitu kan. Jangka panjang kita untuk kita mau memitigasi ya, kita perlu pembelajaran, kemudian penanganan perubahan penyesuaian kebijakan dan seterusnya gitu. Gitu Mas Yan. Jadi sebenarnya kondisi ini juga dialami oleh kota-kota pesisir di daerah lain ya, seperti Jakarta ya Mas Romi ya. Artinya mungkin perbedaannya hanya di lajunya aja ya kan. Masing-masing kota itu punya permasalahan sosial sendiri ya. Tapi pada prinsipnya semua permasalahan terhadap kota-kota besar pesisir itu mirip-mirip ya. Dan harus ada langkah-langkah strategis nih ya, mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ya, untuk mensinergikan agar kebijakannya itu bisa diterapkan oleh kota-kota lain nih. Nah, sebagai penutup nih Mas Romi, kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan Mas Romi yang udah mempelajari tentang banjir ini kepada kita semua masyarakat nih, agar kita bisa aware nih dengan kondisi kita yang sekarang ini gitu.
Oke, baik Mas Ian. Beberapa kota di Jakarta, kalau boleh kita sandingkan dari barat ke timur ya, kita tahu ya ada Jakarta sendiri, kemudian ke kiri sedikit ada Tangerang, ada Bekasi, ada Cirebon, ada Semarang, ada Demak, dan seterusnya sampai Surabaya. Itu kita semua ataupun kota-kota tersebut berada di perairan Laut Jawa yang sebetulnya perairannya dangkal dengan aktivitas yang cukup padat, stakeholdernya banyak seperti itu. Nah, kalau kondisi untuk perairannya sendiri relatif sama gitu kan, antara dangkal dan menengah. Kemudian tekstur pantainya juga mirip-mirip ya, pasir berlumpur, kemudian pelabuhannya juga banyak, kemudian banyak aktivitas-aktivitas yang yang berkecimpung di daerah poin-poin tersebut. Fenomena perubahan keseimbangan alamnya juga relatif sama, Mas Ian. Kita kenal abrasi dan sedimentasi, itu juga hal yang tidak bisa terpisahkan. Di mana ada abrasi, pasti nanti ada daerah yang terkena sedimen, seperti itu kan. Nah, yang membedakan apa? Sebetulnya yang membedakan ya tadi catchment area ataupun daerah hiliran dari masing-masing kota gitu kan. Kalau Jakarta punya Ciliwung, Semarang mungkin punya ada catchment-nya sendiri, kemudian daerah Cirebon itu juga ada Citarum sendiri. Nah, itu yang membedakan. Itu yang membedakan laju sedimen ataupun abrasi di pesisirnya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh tadi masyarakat gitu kan? Sebagai istilahnya kita nggak tahu ini generasi keberapa yang mengalami kondisi seperti ini. Kita hanya bisa bersikap bahwa bijaklah dari persen kita masing-masing, Mas Ian. Seperti menempatkan sampah pada posisinya. Jadi kemudian apabila sampah itu tidak terolah ataupun tidak, minimal dikumpulkan di tempat yang layak saja kan. Kenapa seperti itu? Supaya dia tidak bercampur ataupun jatuh ke badan air gitu kan. Terus berikutnya mengendalikan ataupun mengendalikan konsumsi air, khususnya air tanah secara bijak. Itu juga hal yang harus dilakukan. Terus yang ketiga ialah kita boleh responsif terhadap media. Misalkan seperti Jakarta tenggelam, kemudian Demak seperti itu kan, kemudian mana lagi mungkin daerah yang terkena abrasi. Cuma kita juga perlu meningkatkan edukasi dan pemahaman yang kita punya terhadap hal-hal yang disampaikan oleh, kalau sekarang bilangnya influencer gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang yang bilang influencer terus kita mudah ngikutin, mudah kemudian terpengaruh dan sebagainya gitu kan. Kita hidup di zaman digital, banyak yang bisa kita cross check, banyak yang kita bisa elaborasi. Ini ya buat teman-teman yang tertarik di bidang mitigasi bencana dan adaptasi, bukan hal yang bukan hal yang sulit sekarang ya untuk mengetahui ataupun mencari kota-kota mana yang bagus dalam penanganan mitigasi bencana maupun perubahan iklim gitu kan. Ya kalau kita hidup di Jawa, ya Jawa seperti ini apa adanya gitu kan, dengan permasalahan penduduk, permasalahan pembukaan lahan, permasalahan sekarang musimnya juga bergeser, Mas Ian. Saya berharap musim kemarau nih sebetulnya mau ambil sampel pencemaran, cuma kan lagi-lagi kan masih ada pengaruh hujan dan seterusnya gitu kan. Nah itu yang harus kita siasati gitu kan. Lanjut ke persen, kita lari ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya, seperti kecamatan, kelurahan gitu kan, ya harus seperti tadi lebih peduli terhadap penanganan aktivitas masyarakat di sekitarnya, buangan sampah, kemudian pembuatan sumur-sumur biopori, kemudian kalau mungkin lebih advance gitu kan, ada pembelajaran mengenai early warning system. Selanjutnya di kalangan ataupun di level pusat, yaitu ya sinergi antara misalkan Marves, KKP ataupun PU ataupun perhubungan dan seterusnya, memberikan penyadartahuan kepada masyarakat bagaimana beradaptasi ataupun bermitigasi di daerah rawan bencana, khususnya ya bencana banjir baik dari runoff maupun dari peningkatan paras muka laut. Seperti itu, Mas ya. Oke, terima kasih Mas Romi nih atas bincang-bincangnya. Tim Marves
Demikianlah podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ciao. Makasih.